Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Diah Ayundawati, Dr. Raini Rahmawati SPPMNA, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sandisari. Maaf Ibu, tadi terganggu sinyal. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat-Nya lah sehingga kita bisa melaksanakan visitasi akreditasi berdaring 2 hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliau sehingga kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni dengan syiarnya ad-din Islam. Langsung saja sebagai pembuka acara saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan refleksi dari Ibu Asesor, dilanjutkan dengan doa dan langsung menuju acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Halis SPD MSI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat panjenenganipun Bunda Dr. Diah Ayundawati MPD, yang terhormat Bunda Dr. Laili Rahmawati STP MMA, yang kami hormati para bapak-bapak dan juga ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Candisari. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan taufiknya kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Sebagaimana sampai dengan saat ini dan dimulai dari beberapa waktu yang lalu kita sudah persiapan penuh terkait dengan pelaksanaan akreditasi ini. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini mengantarkan kita masih dalam kondisi dan keadaan yang segar dan bugar, mudah-mudahan untuk seterusnya. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada umat manusia sehingga kita senantiasa diberikan jalan kebenaran, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, wabil khusus dumateng panjenengan berdua, Bunda kami sebagai tim asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama kami sampaikan pada kesempatan ini adalah rasa kebahagiaan bagi saya pribadi dan juga mewakili semua teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika SD Negeri Candisari 1
telah dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti Bunda berdua. Pada awalnya, sebagaimana kami sampaikan bahwasannya image yang banyak beredar adalah asesor itu menakutkan. Asesor itu menyeramkan. Padahal hantu. Kunti ini, Bu. Ternyata selama 2 hari ini yang bisa kami rasakan langsung, ternyata berita-berita seperti itu ternyata hoax. Hoax ya, hoax. Ya, betul. Ya. Hal ini dibuktikan dengan adanya panjenengan berdua yang visitasi secara daring pada lembaga kami, dan teman-teman juga pun demikian. Merasa enjoy, merasa nyaman, merasa tidak ada rasa apa ya yang kira-kira menakutkan dan menyeramkan itu hilang sama sekali, karena jenengan sudah memberikan pendekatan secara humanis kepada kami semuanya. Terima kasih pada panjenengan berdua, orang-orang hebat. Terus terang, dengan visitasi ini kami merasa mendapatkan amunisi baru. Amunisi baru artinya pengetahuan kami itu terupgrade. Dan betul-betul membuktikan bahwa panjenengan itu betul orang hebat, di mana apa yang menjadi sasaran dari pertanyaan-pertanyaan yang panjenengan lontarkan itu sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Kami tahu panjenengan itu memang ahli di bidangnya, sehingga bagi kami teman-teman guru dan sebagainya itu atas pengetahuan baru ini yang luar biasa ini semoga menjadikan suatu tambahan bagi ilmu pengetahuan kami untuk membina anak-anak kami, mencerdaskan kehidupan bangsa ini dalam rangka memajukan dunia pendidikan khususnya di sekolah kami. Ibu-ibu yang kami hormati, terus terang, tentu masih cukup banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada lembaga kami. Apalagi panjenengan sudah terbiasa menghadapi lembaga pendidikan yang setara dengan tingkat pertama atau SLTP, SLTA, bahkan perguruan tinggi yang demikian cukup besar. Tentu sekolah dasar, apalagi tempatnya di pedesaan, tidak bisa dibandingkan dengan para lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi yang sudah memiliki fasilitas yang luar biasa. Kami menyadari sepenuhnya atas keterbatasan ini, tetapi dengan tekad yang kuat, tekad yang semangat yang luar biasa, insya Allah kami bersama-sama Dewan Guru, walaupun toh masih banyak teman-teman kami yang GTT, tetapi tetap kami optimalkan kinerja kami semuanya untuk anak-anak dan peserta didik kami yang kami cintai ini. Karena itu, atas segala keterbatasan kami, atas segala kekurangan kami, atas segala sisi negatif dari kami di lembaga kami semuanya, kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berusaha akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas visitasi yang panjenengan lakukan pada lembaga kami, dan salam sehat untuk panjenengan berdua. Semoga suatu saat kita bisa bertemu dan berjumpa. Amin. Mekaten para ibu yang kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu refleksi. Kami persilakan kepada bunda-bunda berdua untuk memaparkan. Saya dulu ya, Bun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan syukran ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang pertama, yang terhormat Pak Yusuf Kholis selaku Kepala Sekolah dan mitra saya Bu Dr. Ayunda yang cantik, yang super, yang humanis katanya Pak Yusuf tadi. Tapi saya sebelum melanjutkan saya jadi kepo Pak. Berita hoax-nya itu apa? Nah, ini perlu diklarifikasi, ini berita hoax-nya itu apa? Apakah semenakutkan itukah asesor itu? Nah, karena setahu kami dari asesor BAN itu sebelum kami ke lapangan, kami selalu ada namanya pembekalan. Kami juga ada selalu pengayaan dan dari tim anggota BAN, pengarah dari BAN itu menyarankan asesor itu gak oleh ngedeni, Pak. Ya, jadi asesor itu harus bisa humanis, bisa harus bermain cantik, menanyakan detail, tapi tidak menakutkan. Itu saran dari beliau-beliau yang ada di pusat. Dan saya dan Budia itu berusaha seperti itu. Artinya dengan cara yang lunak, yang humanis, tapi kita juga harus mendapatkan data yang maksimal, kan begitu ya. Jadi kalau ada asesor yang masih dalam tanda kutip medeni, nah ini yang perlu dilaporkan, kan berarti itu kinerja. Satu hal lagi Pak, nanti setelah saya dan Budia mengupload nilai, ya paling enggak 3-4 hari ke depan, sekolah diminta menuliskan namanya kartu kendali. Kartu kendali itu yang mengisi sekolah. Nah, kartu kendali itu Bapak menilai kami berdua. Silakan ditulis apa adanya. Artinya kalau masih ada asesor yang ngedeni kayak itu tadi, boleh sekolah itu menuliskan dan nanti asesor tersebut mungkin blacklist atau mungkin ada tanda apa sehingga tidak ditugaskan oleh BAN. Jadi monggo nanti dituliskan, saya tidak akan mengintervensi. Bapak mau menulis apa ya terhadap kami berdua, tulis aja apa adanya, apa yang Bapak Ibu rasakan, bagaimana perlakuan kami ke Bapak, apakah kami menuntut sesuatu, apakah kami terlalu galak, monggo silakan dituliskan sesuai dengan apa yang kami lakukan. Jadi gantian, sekarang kami berdua menilai sekolah SDN 1 Candisari, nanti gantian Bapak Ibu menilai kami di dalam kartu kendali. Makanya ini kita berusaha seoptimal mungkin menjadi asesor yang baik ya, asesor yang sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada kami. Mungkin itu. Kemudian untuk apapun yang temuan yang kami dapatkan selama 2 hari, kami sudah berupaya menggali butir-butir mulai 1 sampai 35 ya, secara berurutan, mulai dari pertanyaan ke manajemen sekolah, karena inti dari sekolah baik atau tidak itu tergantung manajernya. Makanya pertanyaan yang banyak itu kan kepada Pak Yusuf. Ya, sekolah yang baik itu pasti punya manajer yang baik. Nah, tadi sampai dilem Bapak ganteng katanya Pak Wahyu gitu ya. Nggak perlu itu Pak ya, Yusuf. Nah itu harus dikasih ribet itu Pak Yudi. Artinya begitu. Jadi kuncinya akreditasi yang baik, sekolah yang baik adalah di manajer yang baik. Nah, manajer yang baik nanti akan mampu mengelola gurunya menjadi guru yang baik. Kalau guru itu baik, maka proses pembelajarannya baik dan tentunya nanti mutu lulusan baik, dan itu berkesinambungan, berurutan, berhubungan satu sama lain. Makanya butir-butir dalam 1 sampai 35 itu tidak terpisahkan satu sama lainnya, saling kait-mengkait. Kalau mungkin saya sedikit kupas yang untuk komponen mutu lulusan ya. Dan untuk lulusan kan kami juga tanya ke orang tua, ke siswa, ke alumni, ke komite juga, ke Bapak Ibu guru, termasuk juga ke Pak Kepala Sekolah. Prinsipnya sudah cukup baik ya di SDN Candi 1.
Ini hanya saja mungkin yang perlu lagi ditingkatkan itu terkait dengan, karena sekarang kan masuk abad 21 ya, pendidikan karakteristiknya ke abad 21, di mana eranya era digital ya, era digital. Walaupun sekolahnya di desa, tapi kan yakin semuanya sudah punya Android di sana. Dan anak-anak sudah sangat familiar dengan YouTube, dengan IG, dengan Facebook, dengan internet. Makanya itu perlu lagi bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah ya, sesuai karakteristik abad 21, termasuk juga peningkatan keterampilan inovasi yang dikaitkan dengan abad 21. Jadi artinya itu tidak hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Bahkan anak-anak sekarang, anak SD kan masuk generasi Z ya. Generasi Z itu dia memang lebih tertarik pada digital dibanding yang konvensional. Jadi mau tidak mau sekolah juga mengikuti itu, tetapi etika tetap kita tanamkan. Ya, jadi istilahnya toto kromo tetap kita pegang, sehingga kultur-kultur budaya yang bagus itu jangan ditinggalkan. Kemudian untuk proses pembelajaran, prinsipnya dari dua guru yang ditampilkan sudah cukup bagus ya. Memang sih ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi, dan mungkin untuk semua juga guru-guru di situ, terutama terkait dengan pengayaan, mungkin terkait dengan remedi kemarin yang didiskusikan dengan Budia, bagaimana remedi yang baik, termasuk optimalisasi sarana prasarana. Dari wawancara dengan siswa, ada beberapa yang mengatakan kalau sekali-sekali belajar di luar itu justru lebih seru. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa meng-create pembelajaran di luar kelas. Kan di situ ada tamannya yang indah, ada kolamnya, mungkin beberapa kali disetting seperti itu, sehingga anak-anak itu lebih mengenal alam sekitar dan lebih bisa menerima dengan sesuai dengan karakteristik usia dan kemampuan berpikirnya. Kemudian dari komponen mutu guru juga sudah mulai bagus, pengembangan profesi gurunya juga diakomodir dengan baik. Hanya saja yang perlu ditingkatkan itu adalah terkait dengan evaluasi diri, ya. Bahwa evaluasi diri itu memang kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, tapi sebaiknya tiga-tiganya dilakukan. Mungkin 1 semester sekali ada penilaian antar guru, penilaian dari siswa, mulai dibentuk sistemnya. Apalagi kalau mungkin penilaian guru itu dibuat seperti Google Form. Google Form seperti angket kemarin yang kami kirim, itu kan Google Form, dan itu tidak sulit. Ternyata dari angket bullying itu malam gitu sudah saya buka, itu udah banyak. Cuman ini tadi lupa, saya nggak melihat lagi sudah berapa yang mengisi bullying, dan mayoritas memang di SDN Jatinsari memang tidak ada bullying. Artinya kategorinya baik, jadi tidak terjadi bullying yang bermasalah ya. Kemudian untuk perlu juga dikembangkan pengembangan strategi, model, metode, teknik ya dalam pembelajaran. Ya, karena memang anak itu, apalagi yang anak kelas rendah, dia mindsetnya masih bermain, mindsetnya masih sosialisasi. Mungkin ini guru harus lebih kreatif dan kita memposisikan di usia anak tersebut. Jadi jangan dibalik, anak yang diminta dewasa seperti kita, tapi kita yang memposisikan seperti anak. Ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Tentunya perlu belajar, perlu mengupgrade, perlu browsing ya, sehingga media, teknik, metode, strategi itu selalu dikembangkan. Kemudian untuk yang manajerial ya prinsipnya sudah cukup bagus juga. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi yang terkait dengan supervisi ya Pak ya. Jadi supervisi yang sudah dilakukan kan baru satu sisi dari kepala sekolah. Nah, untuk menciptakan pada pembelajaran yang bermutu tentunya ada beberapa macam supervisi. Kemudian ada lagi terkait tadi sudah ada ruangan BK walaupun terbatas, mungkin perlu ditunjuk salah satu guru
Siapa yang passionnya itu membimbing itu lebih tinggi, itu di SK-kan juga sebagai guru BK. Walaupun anak-anak sekarang hanya ada misalkan pertengkaran satu dengan lain, tapi tidak menutup kemungkinan ada anak yang bermasalah. Karena kan BK kan prinsipnya 4 layanannya. Ada layanan akademik, layanan sosial, lanjut pendidikan lanjut, satunya apa? Pribadi. Ya, mungkin ada anak yang orang tuanya bermasalah ya sehingga prestasinya menurun, di kelas murung, itu segera ditangani. Ya, jadi seorang guru kalau misalkan ada perubahan sikap sedikit pun pada anak, segera didekatin. Boleh mungkin BK-nya ditaruh pada wali kelas masing-masing, boleh, monggo diatur, tapi artinya jangan sampai anak ini jadi masalahnya itu mempengaruhi pada prestasi dan kepribadiannya. Jadi paling tidak walaupun tidak ada BK khusus, 4 layanan BK tadi yang ditempel itu dioptimalkan, dilayani di sana, walaupun tidak ada SDM BK secara khusus. Kemudian terutama yang kelas 6. Jadi kemarin sempat tanya misalkan ke orang tua, nanti anaknya mau disekolahkan kemana? Jawabannya Kirangan. Nah, Kirangan ini kan berarti belum ada planning. Nah, mungkin perlu sosialisasi ya, lanjutan karir ya, pendidikan lanjut untuk anak yang kelas tinggi. Nanti kalau misalkan di SMP itu begini loh, kalau di pondok pesantren itu begini loh ya, sehingga orang tua anak itu sudah punya konsep. Bagi anak-anak yang mungkin agamis, dia keluarganya yang agamis, mungkin akan memilih pondok pesantren. Jadi tidak ada salahnya mengundang alumni dari pondok pesantren atau pengelola atau lulusan alumni dari SMP mana yang menjelaskan ke adik-adiknya bahwa sekolah itu seperti ini. Ya, dan itu saya juga merasa anak saya dulu ya, misalkan saya sekedar share aja. Di sekolahnya itu sosialisasi tentang pondok itu sangat besar. Sehingga dia begitu sampai rumah itu pondok itu begini ya, pondok itu begini ya, memang ada enaknya, ada tidak enaknya. Tapi aku pengen menghafal Al-Quran. Artinya seperti itu muncul dari dia di sekolah. Jadi saya sangat terbantukan sekali begitu. Mas, kamu mondok ya? Langsung iya. Jadi tidak ada. Jadi anak-anak itu sudah dapat konsep. Tapi ada temanku yang ke SMP kok Bu, ya nggak apa, kalau SMP gimana? Dia cerita, sehingga anak itu sudah punya keinginan sekolah kemana itu karena ada sosialisasi di sekolah dan itu merupakan layanan, salah satu layanan dari BK. Sehingga kalau udah kelas 6 misalkan masih ditanya Kirangan, ini tanda tanya, nanti sudah lulus baru bingung nanti dia. Ya jadi kalau udah masuk kelas 6 paling enggak sudah ada planning. Anak ini mau kemana, passionnya apa. Nah kita selaku guru, selaku orang tua tinggal guidance aja. Passion anak itu kemana. Mungkin itu. Kemudian satu hal lagi mungkin terkait dengan agar sekolah ini tetap bisa bagus dan bisa meningkat, perlu optimalisasi penjaminan mutu. Ya, penjaminan mutu kan bisa secara internal, bisa secara eksternal. Walaupun SD itu skupnya kecil, tetapi agar kualitas ini bisa terus baik dan lebih baik lagi, penjaminan mutu itu lagi dan sistemnya diatur dengan baik. Mungkin itu dari saya, mungkin Bu Diah mau menambahkan monggo, dan prinsipnya dari saya terus menjadi lebih baik ya, agar SDN 1 Candisari walaupun katanya di desa itu semakin didengar. Mutu kualitas apa lulusannya juga semakin baik, sehingga tentunya kalau seperti gajah mati meninggalkan gading itu bisa dialami oleh SDN 1 Candisari. Jadi oh ini lulusan ini, oh ini lulusan. Jadi walaupun bapak ibu gurunya sudah punah, itu selalu diingat oleh anak didiknya. Saya pun sampai sekarang tuh masih silaturahmi dengan guru SD saya, guru SMP saya, ya, guru SMA saya, dan itu sangat mengena pada saat pendidikan di tempat saya sekolah itu baik. Sehingga itu karena kan katanya guru itu orang tua kedua ya setelah orang tua kandung kita.
Jadi walaupun ada Bapak Ibu guru yang masih GTT, semangat terus Pak, diniati aja dengan ibadah, insya Allah itu jadi amal jariah kita. Mungkin itu dari saya, mohon maaf selama interaksi ini mungkin ada salah kata atau kalimat yang celebang-celebung kadang guyoni ya, tapi memang hanya sekedar apa istilahnya gojekan aja biar nggak tegang. Tapi sekarang beda wajahnya udah ceria banget ya, sudah senyum banget gak kayak kemarin metenteng gini ya. Baik itu dari saya, matur nuwun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menambahkan sedikit ya Pak Yusuf. Nggih. Untuk kenang-kenangan untuk teman-teman. Tadi sudah panjang lebar dijabarkan oleh Bunda Laili. Saya setuju semuanya, ya setuju semuanya bahwa memang sekolah ini secara umum sudah baik ya, baik pengelolaan manajemennya, pengelolaan sarprasnya, kemudian pengelolaan tendiknya, pemanfaatan sarpras juga. Namun saya pesan Pak Yusuf, jadi semua kegiatan yang ada di sekolah itu harus berangkatnya itu dari visi misi. Ya. Kemarin kan sudah memaparkan tentang visinya. Nah, untuk mencapai visi itu kan ada beberapa banyak misi ya di situ. Itulah yang nanti menjadi pijakan panjenengan untuk melangkah membawa sekolah ini untuk menggapai. Jadi yang namanya misi itu jangan hanya asal ditulis gitu ya, tapi di situ bercerminlah ke sana bahwa ini sudah bisa saya capai atau belum, ini sudah bisa saya lakukan atau belum. Untuk mencapai visi itu, misi ini sudah saya lakukan atau belum. Nah itu yang memang, tapi karena apa, kebanyakan sekolah itu menuliskan visi misi itu hanya sekedarnya gitu loh. Bahwa ini visi kita, ini misi kita, tetapi ketika melangkah dia tidak melihat itu, ya, tidak melihat itu. Padahal di situ sudah digambarkan untuk mencapai ini loh yang saya lakukan, ini loh yang ingin saya raih. Nah untuk meraih itu jalannya bagaimana? Itu yang silahkan nanti dipikirkan. Nah kemudian pesan saya lagi untuk teman-teman di SDN 1 Candi. Walaupun muridnya sedikit, gurunya ada juga sedikit ya, tetapi prestasinya luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali untuk SDN 1 Candisari ini, bahwa sampai tingkat nasional ya, ini dari daerah dalam ya, yang katanya yang di desa. Ya, saya pun orang desa sih sama saja. Tetapi kalau itu prosesnya itu dikelola dengan baik, pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi sekolah yang baik itu bukan karena lulusannya itu dengan rata-ratanya tinggi, tidak, tetapi melihat masuknya berapa, keluarnya berapa. Nah, prosesnya ini yang dilihat. Ya, kalau sekolah-sekolah dulu masih belum ada zona dulu ya. Jadi sekolah-sekolah favorit masuknya sudah tinggi, keluarnya pasti tinggi, itu tidak mengherankan. Tapi sekolah-sekolah yang masuknya rendah, keluar tinggi, itulah sekolah yang bagus ya. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan kompetensi teman-teman ya yang ada di sana, itu sebaiknya juga mengadakan IHT, Pak Yusuf, IHT ya. Jadi kira-kira apa ya permasalahan yang ada di sekolah itu, kemudian dilakukan IHT itu bisa intern, bisa mengundang dari luar. Jadi permasalahan-permasalahan itu tidak berlarut-larut. Ya. Jadi silakan mengadakan IHT, atau kalau tidak seperti itu ya KKG intern ya. Kalau selama ini mungkin KKG itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten begitu ya. Mungkin ini di tingkat sekolah saja ya. Jadi melakukan KKG. Kalau di SMP MGMPS gitu, jadi MGMP sekolah. Ya. Ini bisa dilakukan seperti itu. Kemudian diseminasi ini sangat-sangat perlu. Jadi teman-teman yang mungkin diberi kesempatan untuk mendapatkan pendalaman materi, pemahaman materi, kemudian apalagi sekarang mau kurikulum merdeka, nah ini diberi kesempatan untuk menularkan kepada teman-teman yang
lain. Nah, kemudian untuk bakat minat, nah ini bakat minat memang sudah banyak ekstranya, dan guru-gurunya juga luar biasa di situ yang tarinya sampai alumni kalau seperti itu luar biasa. Ini kalau enggak Pak Yusuf enggak iso kayak seperti itu. Maksudnya merangkul alumni sehingga dengan sukarela gitu ya. Sukarela kemudian membantu sekolahnya. Ini kalau tidak ada komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, hubungan yang baik, tidak mungkin bisa terjadi. Ya. Ini masih dengan sukarela seperti itu bahkan akan menghasilkan sebuah prestasi. Ini luar biasa. Namun ini pesan saya juga tracer study-nya ya Pak Yusuf ya. Jadi didengarkan, maksudnya anak-anak kita yang melanjutkan ke SMP bagaimana ya? Apakah di sana juga berprestasi? Apakah di sana juga punya catatan yang kurang misalnya? Karena misalnya saja kalau di sekolah di SMP nanti jadi ketua OSIS, nah ini suatu prestasi juga ini. Ya. Kemudian attitude-nya bagaimana? Ini karena memang ada sekolah-sekolah tertentu, kayak kebanyakan swasta ya, kalau negeri mungkin tidak terlalu. Lulusan dari swasta tertentu itu biasanya nakal, itu ada yang seperti itu, image-nya, ya, image-nya terbawa sampai, dan itu tracer study ya, hasil-hasil seperti itu, sehingga pemakai alumni itu ya, itu merasa nggak puas, attitude-nya kurang, misalnya seperti itu. Jadi ini mendengar saja, didengarkan saja gimana ya, ini perlu, sehingga dengan seperti itu misalnya ada kekurangan silahkan nanti diolah lagi di SD-nya ya. Sudah saya kira itu. Oh ya, SOP Pak Yusuf. Jadi beberapa sarana prasarana ya, kalau prasarana itu kan yang tidak bergerak dan tidak bisa dipindah, itu prasarana ya, seperti gedung itu prasarana. Tapi kalau masih bisa dipindah itu sarana, berarti seperti laptop gitu ya. Nah, prasarana misalnya seperti kita punya musola, kita punya perpustakaan, ada apa itu, misalnya kamar mandi itu diberi SOP. Jadi kita juga memasukkan gitu agama ya. Bagaimana, kan mayoritas mungkin Muslim ya di sana. Jadi bagaimana doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, aturannya seperti apa. Nah ini mungkin selain mungkin guru agamanya menginformasikan tentang itu, dipasang di situ SOP-nya. Kemudian SOP bagaimana anak-anak masuk ke perpustakaan, apa yang harus dilakukan, aturan-aturan apa yang harus diberlakukan di situ, misalnya membaca dalam hati, tidak boleh berbicara keras, kalau mengambil buku dikembalikan lagi, dan seterusnya, mulai diolah bagaimana SOP-nya. Dan juga pada sarana prasarana yang lain. Nah, ini perlu SOP. Kalau itu ada, wah, luar biasa. Karena ini jarang sekali ada tetapi jarang ya, SOP semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sama dengan Bunda Laili, saya atas nama pribadi dan tim mungkin juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami selama membersamai SDN 1 Candisari ini ada kata-kata kami, sikap kami, mungkin tingkah laku kami yang kurang pas gitu ya di pandangan teman-teman, itu saya sangat-sangat mohon maaf sekali. Ya, mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya sampai di sini, bisa kita jaga untuk selamanya, dan mudah-mudahan kita suatu saat nanti bisa diketemukan secara luring, tatap muka. Jadi tidak hanya melihat kita hanya kepala saja ya Bunda ya. Kepalanya seperti ini, terus seperti apa sih sebenarnya itu. Mungkin ya. Nah, karena kalau di kamera dengan yang sesungguhnya itu beda. Karena saya kalau sesungguhnya tuh lebih cantik dari di kamera. Sakit ngomong tuh. Beda ya Pak Yusuf ya. Ini. Mantap. Ya, sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami dibatasi oleh norma-norma yang harus kami pegang teguh sebagai asesor. Ya, karena di sini saya sebagai asesor bukan sebagai pengawas,
Jadi namun di sini silakan saya membuka 24 jam. Kalau penjenengan mau konsultasi tentang kurikulum merdeka, monggo, K13, monggo, tentang sekolah penggerak, monggo. Nah, kebetulan saya berkecimpung di itu semua. Jadi silahkan nanti mau menanyakan apa saja, pasti saja. Walaupun tidak, pasti saja. Itu nggih, Pak Yusuf, ini lek ra dulur dhewe ya ora ngene. Mergo dulur dhewe iki nggih. Ya itu nggih, teman-teman, saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Suatu saat nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diah dan Ibu Laili atas refleksi yang diberikan. Ada kasih kepada Ibu Usti Mulyani saat Bu, bolehkah saya minta kesan-pesan dari satu Oh orang? iya. Oh gitu. Kesannya bagaimana, pesannya pada kami juga bagaimana. Intan Pak Yusuf, siapa kira-kira ditunjuk? Salah satu Pak Yusuf. Siapa? Buin lah. hari ini berasa hari Ayo Bu Wiwin, monggo. kok Bu Wiwin lagi, kasihan Bu Wiwin. Begini, Ibu menghendaki siapa ngoten mawon? Oh, terserah, jangan Bu Wiwin sudah tampil bolak-balik, kasihan. Capek Bu Wiwin. Yang lainnya, Yang lain. monggo silakan. Tunjuk aja sudah, silakan Pak Yusuf. Oh begitu. Langsung kalau Bu Win sama Pak Adi kan sudah praktek. Ye. Berarti Pak Arif sekarang bagiannya Pak Arif ini. Monggo Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Laili sama Bunda Dia Yunda. Dalam dua pertemuan ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita dipertemukan dalam media daring. Alhamdulillah, saya pribadi awalnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, asesor itu keren-keren atau menakutkan. Ternyata yang saya alami Lebih menakutkan. sekarang alhamdulillah ya, Bunda Laili dan ya Ayunda sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri, Bu. Jadi saya dari jenengan berdua banyak ilmu dari jenengan berdua, bisa mendapatkan pembelajaran di mana nanti kalau saya menghadapi murid, saya bisa mengkondisikan murid dan saya bisa jadi lebih baik dari sekarang. Oh, tinggal malih Bunda Yunda. Ini tadi pas waktu saya Zoom kan ada bukunya. Ya kebetulan saya dulu punya dosen yang namanya Ferdi Fahrudin. Di Ferdi maksudnya? Fahrudin dari Gresik, Bu. Dapat salam dari Pak Ferdi Fahrudin dari Gresik. Oh, nggih. Ya. Salam kembali Pak Nggih, dosen UT, Bu. Nggih, nggih, Pak Ferdi. Ampun. Terus suwun. Atau yang lain boleh, yang lain yang Boleh, ada yang mau nambahin? Pak Wahyudi ketoke Pak Wahyudi. Bu Emi mungkin untuk kenang-kenangan sebelum purna. Oh iya, Oke, ayo Ibu. cocok pun. Ibu kita ini. Nah, kasih atas pemberian waktu dari Bapak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya atau kemarin 2 hari pertama, terus terang saja saya itu panen. Tensinya naik enggak, Bu? Lah, Tensinya naik enggak? alhamdulillah enggak sampai rumah hati. Ada karena apa itu saya suka ke pasrah kalau ditanya gitu. Terus terang saja saya IT itu enggak menguasai.
Masa ya dibantu teman-teman semua itu Pak Yusuf apa itu loh. Jadi saya pertama itu kepiye nih aku yang saya tapi alhamdulillah kok ke sana apa Bunda Aina itu sangat baik dan apa ya luwes gitu loh. Ya, kekeluargaan juga itu loh. Meskipun apa dari terus terang saja aduh saya terlah apa tinggi itu loh Bu apa jeneng anak apa namanya itu loh Bu apa gelarnya itu gelarnya itu kan profesor Belum Bu. saya SPDSD Bu. Ya matur suwun sangat Bu saya diberi kesempatan terima kasih sama Bunda nggak terlalu apa itu mengoreksi saya. Terima kasih Bapak Kepala seperti Pak Yusuf jawab baru ini pokoknya kepala sekolah seperti Pak Yusuf itu ya saya pada saat itu ya dan saya lebih apa ya saya diri gitu. Kemarin itu waktu apa ada apa itu di Trawas itu di Klaten itu puasa sendiri terus saya belum dapat satu saya itu enggak ya tetap prioritas itu tidak mengerjakan pokoknya kerjaan dibaca ternyata itu tuas sendiri untuk penghargaan saya ya Bu selama ini kan yang dapat saya itu akhirnya anak muda itu yang terus saya yang dulu nggak percaya Pak ya dulu itu sama kepala sekolah siapa itu yang beri saya Pak kesempatan itu cukup duluan Pak cukup ternyata itu besar sungguh sendiri dan saya semangat ada yang kata menolak saya itu tua kapan ada Kuncinya orang, di semangat ya Bu ya. Ya. Kuncinya di semangat ya. teman-teman tapi mereka apa yang nggak ikut ke Trawas itu aku semangat aku PNS ya. Masih PNS saya masih cuma Iya. Mosok kalah ya. Betul. saya semangat meskipun ya hasilnya itu Nah ini ya terima kasih Bu Ibu Lali dan Bu Ayah dia Ayu itu ya selalu sehat amin. lanjut dan Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Yusuf enek opo nih sih? Kok kuwabe persis 2 bulan ini tanggal 1 November. Oh, gitu Bu Emi. Bu Emi, selamat nanti kalau purna tugas, selamat menikmati purna tugas masih dalam keadaan sehat ya Bu Emi. Ya amin. Momongan putu jangan lupain kita semua gitu. Ya amin. Nanti kalau ke Lamongan saya tak ke Bu Emi ya. Oh Oh iya, Pinar, monggo, Pinar, monggo. Ya Bu matur Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup dengan doa, saya mau menyampaikan bahwa ternyata SD kita itu benar-benar istimewa. Betapa tidak, pada hari Jumat pagi itu saya sudah dibel sama panjenenganipun Bu Kiswari dari Tuban Ibu. Kemudian siang hari ternyata ada pergantian jadwal atau direvisi ya jadwalnya. Nah ternyata kok direvisi itu kebagian 2 orang dokter begitu. Ya, saya itu tidak menyangka sama sekali. Biasanya mohon maaf, paling banter itu yang saya tahu kan paling S2, MPD atau banyak. Lah ternyata gelarnya jenengan ini seperti sepur begitu. Sebelumnya mohon maaf, begitu saya minta data sama Bunda Dia Ayunda, itu loh dokter begitu. Saya share banner ini ke teman-teman, loh Pak Yusuf,
asesor jenengan kok dokter dua-duanya begitu. Itulah istimewanya SDN 1 Candisari, teman-teman begitu. Alhamdulillah, semangat untuk panjenengan semuanya. Berarti kita dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Sebenarnya kita pun tidak yang terlalu bagaimana. Bisa dilanjutkan, Orang itu tidak dinilai dari gelarnya kan, Pak Yusuf ya. Jadi dengan ketemu dengan teman-teman dari Candisari itu loh, saya langsung klik gitu ya, langsung bisa menyatu. Apa dengan Pak Yusuf? Wah, gitu lah langsung. Ternyata memang semuanya senang dengan Pak Yusuf, maksudnya itu cocok. Ya, berarti ini adalah kelebihan dari Pak Yusuf bagaimana merangkul teman-teman sebagai manajerial. Jadi mengelola itu bukan mengelola program sekolah saja, bagaimana mengelola sumber daya manusianya. Luar biasa Pak Yusuf, luar biasa. Alhamdulillah. Pangestunipun Ibu. Iya, mudah-mudahan kan makin sukses Pak Yusuf. Iya. Sudah. bisa langsung ditutup dengan doa akreditasi gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan menyebut wahai Zat yang Maha menggenggam, dalam genggaman-Mu lah segala urusan kami serahkan. Segala puji bagimu yang telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemampuan untuk kami menjalankan tugas dan kewajiban. Dengan nama Ya Rabbi, Engkaulah Tuhanku yang tiada tempat bergantung selain daripadamu. Kami gantungkan setiap amal dan perbuatan kami agar Engkau membaguskannya akhir dari setiap urusan kami. Engkaulah yang Maha membaguskan. Aku berlindung kepadamu dari malu di dunia dan azab di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai menjalankan serangkaian kegiatan akreditasi di sekolah kami. Berkahi kami, ridhoilah setiap urusan kami, berikanlah penilaian yang baik menurut penilaian-Mu ya Allah, jika itu baik bagi kami. Engkaulah yang mengetahui yang terbaik bagi kami, dan Engkaulah yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi di hati kami. Jadikan setiap akhir dari kegiatan yang kami lakukan menjadi awal bagi kami untuk menebar kebaikan di masa mendatang. Jadikanlah ini menjadi tabungan amal, catatan ibadah, dan pahala yang melimpah, yang berguna bagi kami, bagi anak cucu kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati dan pengharapan yang tinggi, bimbinglah kami dalam memikul urusan kami. Akhirnya dengan rahmat-Mu lah kami berharap, dan hanya kepadamu lah kami kembalikan setiap urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.